bersangkutan. Selanjutnya di samping kami ada Pak Dirdik terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola MBG, di mana dari hasil pendalaman penyidikan, baik dari beberapa keterangan saksi maupun alat bukti yang lain, akan disampaikan hal-hal yang baru dari Pak Dirdik. Silakan Pak Dirdik. Sebelum ada pertanyaan, sampaikan dulu aja ya. Ya, nanti pertanyaan nanti ya. Jadi teman-teman media semua, pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, ya, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka, ya, atas nama HYS selaku pihak swasta sebagai tersangka, ya, dengan kasus posisi sebagai berikut, kurang lebih, bahwa PT AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku wakil kepala PGN untuk mencari mitra dalam rangka melaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra NBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong, ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPBG yang mendaftar pada portal mitra MBG, ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara YS memfasilitasi SPBG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, ya, kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu update yang terbaru yang bisa kami sampaikan. Namun demikian, apabila ada pertanyaan, silahkan. Pak, penegasan aja artinya sekarang 4. Satu-satu dulu, dari mana? Pak, Kompas. penegasan aja artinya sekarang ada 4 tersangka ya Pak? Betul, ya? ada 4. Terkait dengan potensi tersangka baru, apakah juga akan sedang dilakukan pendalaman atau gimana Pak? Kami masih terus melakukan pendalaman. Karena ini masih di awal, ya, di awal penyidikan. Kami tetap melakukan pendalaman, dan apabila ada orang-orang yang melakukan atau dapat dimintai pertanggungjawaban, ya, selama ada alat buktinya, pasti akan kita proses. Pak Dirdik mau memastikan tadi disebutkan Heri nerima dari Agung Winarno. Agung Winarno bukannya tersangka untuk yang TPP perusahaan pencarian. Ya, jadi terhadap AW tadi Agung Winarno memang kita masih menunggu perkembangan penyidikannya di perkara itu. Tadi kan disebutkan Heri menerima dari Agung Winarno. Ya. Sementara waktu kontesan ini 2 perkara yang berbeda. Ya. Jadi ada kaitannya Agung sama kasusnya Heri atau sama-sama? Ya, Ada. kita masih menunggu perkembangan. Ada kaitan. Apa kaitannya Pak? Nanti kita Ya nanti disampaikan ya. Oke. TPPU juga? TPPU? Nanti. Negara itu dihitung dari BPKP atau BPK? Dari mana? Yang soal Dari mana? CPU Pak. Hah? Dari mana? Yang 3 triliun itu. Mas dari mana? Kabarnya Pak. Bang, ya. Apa pertanyaannya? Kerugian negara yang tadi 3 triliun itu dari BPKP atau BPK? Yang perkara mana yang 3 triliun? CPO. Dari BPKP. Pak, kalau MBG udah ada kerugian negaranya belum sih Pak? masih proses. Masih proses penghitungan. Ya, masih proses dihitung, ya. Pak, tadi kan udah ada tuh Pak peran dari IS itu. Tapi yang 3 tersangka lainnya ini perannya seperti apa Pak rinciannya Pak? Karena salah satu tersangka ini si SS membantah gitu kalau dia terlibat dalam pengadaan di PGN itu. Maksudnya? Ya maksudnya rincian peran dari 3 tersangka lainnya ini seperti apa sih? Nanti itu kita sampaikan, ya, karena itu masuk dalam materi penyidikan. Pak, terkait asas ini kan bilang mau jadi justice collaborator kan, itu yang bakal nge-spill bahasanya. Ya benar nggak sih Pak, ada beberapa nama yang disebut dalam BAP Pak? Begini, yang pertama saya sampaikan, tadi ada beberapa media nanya ke saya, apakah kami sudah menerima permohonan JC, ya, oleh salah satu tersangka
yaitu tersangka SS. Benar, kami sudah menerima permohonan tersebut. Ya. Dan demikian, permohonan itu sedang kami teliti, kami pelajari, kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat. Ya, itu yang kami pelajari saat ini, sehingga nanti akan menentukan apakah permohonan JC ini bisa diterima atau tidak. Ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini akan ditentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana ya untuk melaksanakan. Itu sedang kami pelajari. Kejaksaan akan mendalami ini nggak beberapa jumlah orang yang namanya disebut di BAP-nya Sony? Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Ya, setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa yang informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja, tapi apa informasinya. Sejauh ini Kepala BGN sekarang, Bu Nani, apa sudah dijadwalkan untuk dipanggil? Belum, tapi itu sudah saya sampaikan waktu itu, ya waktu doorstop yang lalu, bahwa semua yang mengetahui itu memang berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi. Ya. Tapi tidak semua saksi adalah berperan dalam tindak pidana itu, tapi dia yang mengetahui, mengalami, dan lain-lain. Pak, Cukup. Dalam waktu dekat ini dari 4 tersangka ini ada yang akan diperiksa, Pak? Dan kapan? Pasti, nanti akan kita sampaikan, dijadwalkan oleh penyidik. Pak Dirnik, Pak, terkait dengan tender yang pengadaan itu apakah sudah bisa diketahui dan dipastikan, karena kemarin kan Boyamin bilang bahwa harga motor itu aja 28 dan dihargainya 45 gitu oleh tersangka. Nah, apakah harga pastinya itu udah dikantongi oleh penyidik dan berapa? Masih proses. Itu tetap kita dalami. Jadi di sini kami mendalami ada jual beli titik, dan proses pengadaan. Dua itu yang kita dalami dalam perkara ini. Nanti kita sampaikan update-nya. Kalau jumlah yayasannya? Kalau sejauh ini udah berapa afiliasi yayasan sih yang terafiliasi dengan ketiga tersangka ini sudah terhitung belum di Kejagung? Masih proses, masih bertambah, maksudnya masih berjalan terus. Ya. Nanti kita sampaikan. Sekarang yang ditemukan Kejagung udah berapa kira-kira, Pak? Ada beberapa di materi penyidikan belum, karena belum dipanggil ya. Nanti dulu. Total saksi sekarang udah berapa, Pak, kasus MBG ini, Pak? Lebih dari 10. 20 lebih. Pak Dirjen mau konfirmasi apakah betul semenjak tersangka SS ini mengajukan diri sebagai JC, Kejagung itu sempat kebingungan untuk menetapkan status perkaranya terhadap yang bersangkutan karena dikhawatirkan kalau SS ini bunyi akan ada banyak tersangka lain yang akan ikut terlibat. Oh enggak ada itu, enggak benar. Kami selama ada alat bukti, itulah kami gunakan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Baik, cukup ya? Tadi soal ini yang disebut Campeng John itu kan juga berarti kan ngasih sesuatu ya ke Heri, itu akan ditetapkan jadi tersangka atau bagaimana, Pak? Ya, pokoknya sama saat ini kami di dalam berkas perkara itu masih masih kita menunggu dari penyidik. Dia ini ngasih karena juga memesan LHP ke Heri atau gimana sih? Nanti masuk pokok perkara. Nanti kita lihat pokok perkara. Pak, kalau terkait 10 perusahaan batubara yang under voicing dilaporkan sama Pak Menki Purbaya, itu gimana update sekarang? Yang 10 perusahaan batubara yang under voicing sama Kita Menki fokus Purbaya. ini dulu ya. Kayaknya belum deh. Nanti dulu deh. ya. Belum. Nanti dulu. Nanti ya. Oke. Cukup ya itu aja ya. Nanti kita sampaikan. Soal Pak Heri Susanto, jadi waktu itu Majelis Etik Ombudsman sempat bilang Jaksa Agung sempat ngomong ke mereka kalau Heri Susanto terlibat dalam 14 kasus korupsi. Itu benar, Pak? Bukan 14 kasus korupsi, tapi bukan hanya satu yang memberikan suap gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan lain. Tapi perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi itu ada yang langsung ya, ada yang tidak langsung. Tidak langsung itu melalui ada peran orang lain di situ ya. Jadi 14 itu bukan 14 perkara, tapi ada beberapa orang memang yang menyampaikan memesan, dalam tanda kutip memesan LHP itu. Ya. LHP di bidang tambang semua, Pak? Semua di bidang, ya oke, sorry. Semua di bidang tambang. Pak, kemarin kan itu kan udah dilimpahkan ke tahap 2 ya, Heri. Sementara kan jaksa mengantongi belasan perusahaan. Akan ditindaklanjuti atau berhenti pada kemarin aja? Kita dalami karena ada perusahaan yang langsung, ya, ada perusahaan yang tidak langsung, kayak yang bersangkutan. Tentu akan kita dalami. Ini yang sudah pasti dulu kita majukan. Baik. Cukup? Ya. Soal ini katanya harus ada geledah di 6 lokasi yang kasus kejadian.
itu lokasinya di mana aja sih Pak? Lalu barang bukti yang didapatkan apa aja? Lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung ya. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ya, terus ada di beberapa tempat lain lah. Apa yang kami dapatkan di situ adalah kami masih fokus pada dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka untuk melengkapi alat bukti yang ada. Pak, itu tempatnya kediaman atau kantor? Ada kantor, ada kediaman. Ya. Kenapa? Enggak ada. Kalau kediaman tiga-tiganya sudah. Ya. Kalau yang di Bandung itu apa? Ya, kediaman. Salah satunya. Oke. Baik, Oke, cukup ya. Pak, Japek tadi masih termasuk soal LHP atau bukan Pak? Gimana? Japek tadi loh, yang memberikan uang ke Heri Ya. masih termasuk Semua soal LHP. LHP Semua LHP. Semua. Cukup ya? Semua ya. Jadi dipanggil sebagai saksi. Ya, nanti deh. Silakan ya. Nanti saya cek dulu, Pak. Makasih ya. Terima kasih ya. Sebutan, Pak.